Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang kubus. Kubus merupakan salah satu bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang ada yang tahu apa saja macam-macam bangun ruang sisi datar? Macam-macam bangun ruang sisi datar, yang pertama yaitu kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, dan yang keempat limas. Namun, di video kali ini kita hanya akan mempelajari mengenai materi kubus. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian kubus, mengetahui unsur-unsur kubus, mengetahui jaring-jaring kubus, menentukan luas permukaan kubus, dan menentukan volume kubus. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi dengan rusuk sama panjang. Nah, seperti ini ya bentuk kubus. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menemukan benda-benda yang berbentuk kubus di sekitar kita. Contohnya seperti ada rubik, kemudian dadu, ada juga kotak kado. Contoh lainnya seperti kotak kardus, kemudian ruangan. Tapi dengan catatan, panjang rusuknya sama ya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kubus. Ada 6 unsur-unsur kubus. Yang pertama yaitu bidang atau sisi, yang kedua rusuk, yang ketiga titik sudut, yang keempat diagonal bidang, yang kelima diagonal ruang, dan yang terakhir bidang diagonal. Baik, selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari unsur-unsur kubus. Unsur yang pertama yaitu bidang atau sisi. Bidang atau sisi merupakan bidang datar yang membatasi suatu kubus. Terdapat 6 sisi dalam satu kubus. Kita lihat di sini ada sisi A, B, C, D. Ini merupakan sisi alas ya. Sisi A, B, C, D. Kemudian ada sisi EFGH di sini yang di atas, sisi EFGH. Selanjutnya ada sisi yang di depan AB, FE. Kemudian yang di belakang DC, GH. Selanjutnya sisi samping kanan BC, GF. Dan sisi samping kiri yaitu ADHE. Selanjutnya yaitu unsur yang kedua. Unsur kedua yaitu rusuk. Rusuk merupakan garis yang membentuk suatu kubus. Dalam satu kubus terdapat 12 rusuk. Nih, garis AB ini merupakan rusuk kubus. Garis AB, garis BC, garis DC, garis AD, kemudian garis AE, garis DH, dan seterusnya ya. Garis-garis ini dinamakan dengan rusuk kubus. Selanjutnya, yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut merupakan perpotongan antara 3 sisi atau 3 rusuk kubus. Dalam satu kubus terdapat 8 titik sudut. Nah, titik A, titik B, titik C ini dinamakan titik sudut dan seterusnya ya. Titik A, B, C, D, E, F, G, H ini dinamakan dengan titik sudut. Selanjutnya, unsur keempat yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut pada bidang. Contohnya, seperti garis AC. Oke, kita tarik garis AC. Nah,
garis AC ini disebut dengan diagonal bidang. Contoh lainnya yaitu garis BD. Kita hubungkan titik B dan titik D. Nah, ini juga disebut dengan diagonal bidang. Selain itu ada juga EG. Ini yang di atas, EG. HF juga ya. EG, HF. Kemudian sisi depan, EB dan AF. Kemudian sisi samping kanannya juga, FC. Ini diagonal FC, diagonal bidang FC. Kemudian BG. Selanjutnya samping kiri. AH dan DE. Dan yang terakhir nih yang sisi belakang. Sisi C, H, dan sisi DG. Nah, jumlah seluruh diagonal bidang pada satu bangun kubus ini ada 12. Nah, sekarang kita akan mencari panjang dari diagonal bidang ini. Oke, kita ambil salah satu diagonal bidang aja ya. Kita hapus dulu. Oke, kita akan mencari panjang dari diagonal AC. Nah, kalau kita perhatikan, garis AC ini merupakan garis sisi miring dari segitiga siku-siku ABC. Maka untuk mencari tahu panjang AC ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Oke, rumus Pythagoras untuk panjang AC ini, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita misalkan panjang AB ini, panjang rusuk AB ini adalah A cm. Kemudian kita substitusikan AB kuadratnya menjadi A kuadrat ditambah BC-nya juga A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kita dapat menghitung AC sama dengan akar dari 2A kuadrat, sehingga AC sama dengan A kuadratnya kita keluarkan jadi A akar 2. Nah, misalkan panjang rusuk AB nya ini adalah 5, maka panjang diagonal AC-nya tinggal kita ganti saja, A-nya menjadi 5. Panjang diagonal AC-nya kalau rusuknya 5 berarti 5 akar 2. Kalau panjang rusuknya 8 tinggal ganti saja jadi 8 akar 2. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan buktikan apakah benar panjang diagonal bidang itu A akar 2. Oke, kita akan buktikan menggunakan contoh soal ya. Di sini ada soal, sebuah kubus seperti gambar di samping memiliki panjang rusuk 6 cm. Nah, itu ada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 6 cm. Kemudian tentukan panjang diagonal bidang BD. Kita lihat
Diagonal bidang BD itu merupakan, kalau kita tarik garis, itu akan membentuk segitiga siku-siku DAB, siku-sikunya di A dan DB sebagai sisi miringnya. Maka kita bisa hitung menggunakan rumus Pitagoras, BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. AB kuadratnya berapa? Rusuknya kan 6, sehingga BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 36 ditambah 36 sama dengan 72, sehingga BD sama dengan akar dari 72. Akar dari 72 itu bisa kita hitung menjadi 36 kali 2. BD sama dengan akar 36 kali 2. Nah, 36-nya bisa kita keluarkan, sehingga BD sama dengan 6 akar 2. Nah, berarti benar ya, kalau panjang diagonal bidang ini dapat kita hitung menggunakan rumus A akar 2. A-nya itu merupakan rusuknya. Nah, di sini rusuknya 6, maka panjang diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Contoh soal yang kedua. Panjang diagonal bidang dari sebuah kubus yang mempunyai rusuk 12 cm adalah, nah kita bisa langsung jawab nih, maka diagonal bidangnya adalah A akar 2, rusuknya karena rusuknya 12, maka panjang diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Nah, selanjutnya unsur kelima yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua titik dan melewati ruangan. Dalam satu kubus ini terdapat 4 diagonal ruang. Nah, kita ambil contohnya diagonal ruang yang pertama yaitu garis AG. Nih, kita hubungkan titik A dan titik G. Nah, ini merupakan diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH. Nah, selain garis AG, garis CE juga merupakan diagonal ruang. Garis CE. Kemudian garis HB. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu garis DF. Nah, ini merupakan diagonal ruang. Nah, sekarang kita akan mencari tahu panjang dari diagonal ruang. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ya diagonal ruangnya. Kita akan gunakan salah satu saja. Ya, kita akan menggunakan diagonal ruang EC. Nah, diagonal ruang EC kelihatan ya. Nah, untuk mencari panjang diagonal ruang EC, kita juga menggunakan rumus Pitagoras. Nih, kalau kita perhatikan, kita bisa tarik garis dari titik A ke C, yang mana ini adalah diagonal bidang ya. Garis AC di diagonal bidang, garis EC-nya diagonal ruang. Nah, ini merupakan segitiga siku-siku, segitiga EAC. Sisi miringnya di garis EC. Nah, kita juga menggunakan rumus Pitagoras. Rumusnya yaitu EC kuadrat, rumus Pitagoras ya. EC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC kuadratnya berapa? Yang tadi misalkan rusuk kubus ini masih A cm, maka panjang AC-nya adalah A akar 2 kan? Panjang diagonal bidangnya A akar 2. Jadi EC kuadrat sama dengan AC kuadratnya A akar 2 kuadrat ditambah AE kuadratnya A kuadrat.
Kemudian kita kuadratkan A akar 2-nya menjadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga EC kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Kemudian kita akarkan. EC sama dengan akar dari 3A kuadrat. A kuadratnya kita keluarkan, sehingga panjang EC adalah A akar 3. Sama seperti diagonal bidang, panjang diagonal ruang ini misalkan rusuknya 4, maka kita tinggal ganti saja A-nya menjadi 4. Jadi diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Kalau rusuknya 5, berarti diagonal ruangnya 5 akar 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal mengenai diagonal ruang. Apakah benar panjang diagonal ruang dari suatu kubus ini adalah A akar 3? Oke, kita lihat ya contohnya. Sebuah kubus seperti gambar di samping memiliki panjang rusuk 6 cm. Tentukan panjang diagonal HB. Nih, panjang diagonal HB ini dapat kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Kita kasih garis dulu untuk diagonal bidangnya. Diagonal bidang BD. Sehingga HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah HD kuadrat. BD kuadratnya berapa? Diagonal bidangnya, karena rusuknya 6, maka diagonal bidangnya A akar 2, jadi 6 akar 2. Ditambah HD kuadrat 6 kuadrat. Sehingga HB kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu kan 36, dikali akar 2 kuadrat sama dengan 2. Jadi 36 dikali 2 sama dengan 72 ya. Jadi HB kuadrat sama dengan 72 ditambah 36. HB kuadrat sama dengan 108, di mana 108 itu merupakan 36 dikali 3, sehingga itu mohon maaf salah ya, harusnya HB sama dengan 6 akar 3, bukan EC. Oke, selanjutnya unsur-unsur kubus yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan suatu bidang yang berada di dalam kubus. Bidang ini dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang yang sejajar. Contohnya seperti bidang ACGE. Oke, kita tarik garis ya, ACGE. Nah, ini bidang ACG ini dinamakan dengan bidang diagonal. Nih, terlihat ya bidangnya. Selanjutnya ada bidang BDFH. BDFH. Nah, ini juga merupakan bidang diagonal ya. Kita hilangkan dulu. Nah, selanjutnya ada bidang ABGH. Sebentar ya. ABGH. Nah, ini juga merupakan bidang diagonal. Selanjutnya ada juga bidang DCFE. Bidang DCFE. Nah, bidang diagonal dalam satu kubus ini ada 6 ya, yaitu bidang ACGE, BDFH,
ABGH, DCFE, BEHC, dan AFGD. Materi selanjutnya yaitu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini merupakan rangkaian bidang datar atau sisi dari suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk kubus. Jadi singkatnya, jaring-jaring kubus ini merupakan pola untuk membentuk suatu kubus. Nah, berikut adalah gambar dari jaring-jaring kubus ya. Di sini ada 11 gambar jaring-jaring kubus. Oke, sekarang kita masuk ke materi luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh luas sisi kubus. Kubus memiliki luas setiap sisi-sisinya sama, sehingga luas permukaan kubus adalah luas satu sisinya dikalikan dengan 6, karena jumlah sisi kubus adalah 6. Selanjutnya, untuk menentukan luas permukaan kubus, kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan seluruh luas sisi kubus. Oke, luas permukaan kubus sama dengan luas sisi depan, ini luas sisi depan, ditambah luas sisi belakang, ditambah luas sisi atas, tambah luas sisi bawah, tambah luas sisi samping kanan dan sisi samping kiri. Karena luas sisi depan rumusnya adalah rusuk kali rusuk, begitu pula dengan luas sisi belakang ya, rumusnya juga rusuk kali rusuk. Luas sisi atas, luas sisi alas, luas sisi kanan, dan luas sisi kiri juga rusuk kali rusuk, maka dapat kita tuliskan rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali rusuk dikali rusuk, atau 6R kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, hitunglah luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi 4 cm. Di sini maksudnya sisi ini rusuk ya. Oke, kita jawab, diketahui rusuknya 4 cm, maka luas permukaannya kita masukkan saja rumus yang tadi, rumusnya 6 kali R kuadrat. Sehingga 6 dikali 4 kuadrat. Karena 4 kuadratnya 16, maka 6 dikali 16 sama dengan 96 cm persegi. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Sebuah laci berbentuk kubus dengan luas permukaannya adalah 294 cm kubik. Berapa panjang rusuk laci tersebut? Nah, kalau yang ini yang diketahuinya adalah luas permukaannya, dan yang ditanyakannya itu panjang rusuknya, panjang rusuk kubusnya. Caranya adalah kita hitung menggunakan rumus luas permukaan, tetap ya, luas permukaan sama dengan 6 kali R kuadrat. Karena luas permukaannya diketahui, maka 294 sama dengan 6 dikali R kuadrat. R kuadratnya tetap karena rusuknya belum diketahui. Selanjutnya, 209 R kuadrat sama dengan 294 dibagi 6. Maka R kuadratnya adalah 49. Sehingga kita dapat menghitung R-nya sama dengan akar dari 49 yaitu 7. Jadi, panjang rusuk laci tersebut adalah 7 cm. Baik, materi terakhir yaitu mengenai volume kubus. Volume kubus adalah ukuran ruang kubus yang dibatasi oleh sisi-sisi kubus. Oke, adapun untuk mencari volume kubus, kita dapat menghitungnya dengan cara rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau volume kubus sama dengan R pangkat 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, Indra membeli akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya adalah 9 cm. Kemudian ia mengisi akuarium tersebut dengan air secara penuh. Berapa volume air yang diisi Indra? Oke,
Untuk mengetahui volume airnya, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus volume kubus ya. Rumus volume kubus adalah R pangkat 3. Sehingga tinggal kita substitusikan, panjang rusuknya adalah 9, maka 9 dikali 9 dikali 9 adalah 729 cm kubik. Jadi, volume airnya adalah 729 cm kubik. Oke, sekarang saatnya latihan soal. Silahkan kalian pause terlebih dahulu atau dijeda terlebih dahulu videonya, kemudian dikerjakan soalnya. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan dapat membantu dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.